Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan tugas ES bela negara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andini Hadiansyah Putri dengan NPM 22013010017, kelas bela negara G209, dengan dosen pengampu Ibu Alessia Krisnawati, ST MDS. Nah, di sini saya mengangkat topik nilai bela negara, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara yang diwujudkan dengan bertanggung jawab. Program studi saya akuntansi. Nah, di sini ada implementasi nilai-nilai bertanggung jawab dalam akuntansi sebagai bentuk bela negara. Nah, bagaimana implementasi nilai-nilai bertanggung jawab dalam akuntansi sebagai bentuk bela negara? Di sini ada keterkaitan antara akuntansi dan nilai-nilai bela negara, yaitu tanggung jawab. Keterkaitan antara akuntansi dan nilai-nilai bela negara, yaitu tanggung jawab adalah sebagai berikut. Akuntansi sendiri adalah ilmu yang berkaitan dengan pengukuran, pencatatan, pelaporan, dan analisis informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Bela negara sendiri adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara dan bangsa, serta kesadaran untuk berkorban dalam membela kebutuhan, kedaulatan, dan kepentingan nasional. Tanggung jawab sendiri adalah kewajiban moral atau hukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini akuntansi dan bela negara memiliki keterkaitan dalam hal tanggung jawab, karena akuntan sebagai profesi yang berperan dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya, harus menjunjung tinggi kode etik profesi, serta tidak melakukan tindak korupsi, manajemen laba, atau kecurangan akademik. Akuntan yang bertanggung jawab juga berkontribusi dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan moral dan sosial, meningkatkan kesejahteraan bangsa, serta mengurangi investasi ilegal yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, akuntansi berjiwa bela negara adalah akuntan yang memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan kecintaan, kesadaran, dan pengorbanan untuk negara dan bangsa, serta mengimplementasikan nilai-nilai tanggung jawab dalam praktik akuntansi. Nah, di sini ada implementasi dalam akuntansi. Transparansi dalam pelaporan keuangan adalah prinsip yang mengharuskan organisasi untuk memberikan informasi keuangan yang jujur, akurat, dan tepat waktu kepada para stakeholders, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan organisasi tersebut. Transparansi mencerminkan tanggung jawab organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya, serta untuk memenuhi harapan dan kebutuhan stakeholders. Transparansi juga dapat meningkatkan kepercayaan, kepatuhan, efisiensi, dan kinerja organisasi. Nah, di sini ada contoh praktik transparansi dalam menyajikan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSPK nomor 109 untuk organisasi mengelola zakat, infak, dan sedekah. Yang kedua, menyajikan komponen laporan keuangan yang lengkap seperti laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan-keuangan. Yang ketiga, ada menyajikan dana non-halal secara terpisah dari dana yang halal jika ada. Yang keempat, menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan atau kesepakatan dengan stakeholders. Yang kelima, mempublikasikan laporan keuangan melalui media cetak atau digital sehingga dapat diakses oleh stakeholders. Dan yang terakhir, mengaudit laporan keuangan oleh lembaga eksternal seperti KAP, BPK, atau badan pemerintahan terkait. Terus di sini ada pematuhan terhadap standar akuntansi. Mematuhi standar akuntansi adalah penting sebagai wujud tanggung jawab profesi akuntan, karena dapat menjamin kualitas, kredibilitas, dan transparansi informasi keuangan, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pengguna jasa akuntansi, mencegah kesalahan manipulasi atau penyalahgunaan data keuangan, memenuhi kewajiban hukum dan etika sebagai akuntan profesional, dan menjaga nama baik serta reputasi profesi akuntansi. Contoh kasus di mana pematuhan terhadap standar akuntansi memperkuat nilai bela negara adalah kasus SNP Finance, yang merupakan salah satu kasus kecurangan keuangan terbesar di Indonesia. Kasus ini tuh menunjukkan betapa pentingnya peran akuntan dalam menjaga kualitas dan integritas informasi keuangan, serta melindungi kepentingan publik. Dengan mematuhi standar akuntansi, akuntan dapat mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, akuntan dapat mengimplementasikan karakter bela negara, yaitu sikap dan tindakan yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara, keutuhan wilayah, yurisdiksi nasional, dan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus di sini ada pengelolaan risiko dan etika profesi. Pengelolaan risiko dan etika adalah dua aspek penting yang mencerminkan tanggung jawab akuntan sebagai profesi yang berhubungan dengan informasi keuangan yang sensitif dan berdampak pada kepentingan publik. Pengelolaan risiko melibatkan pengidentifikasian, penilaian, pengendalian, dan mitigasi risiko yang dapat mengancam kualitas, integritas, dan keandalan informasi keuangan. Ketika melibatkan penerapan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika yang telah ditetapkan oleh kode etik profesi akuntan, seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan profesionalisme. Nah, di sini contoh keputusan etis dalam praktik akuntansi untuk mendukung bela negara adalah sebagai berikut. Seorang akuntan publik yang menolak untuk memanipulasi laporan keuangan klien yang ingin menghindari pajak atau menipu investor, akuntan publik tersebut bertindak sesuai dengan prinsip integritas dan objektivitas, serta menjaga kepercayaan publik terhadap informasi keuangan yang transparan dan akurat. Yang kedua, seorang akuntan manajemen yang melaporkan adanya praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang di perusahaan tempat ia bekerja. Akuntan manajemen tersebut bertindak sesuai dengan prinsip kejujuran dan profesionalisme, serta menjaga kepentingan nasional dan masyarakat dari dampak negatif korupsi. Dan terakhir, seorang akuntan pendidik yang mengajarkan mahasiswa akuntansi tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam profesi akuntansi. Akuntan pendidik tersebut bertindak sesuai dengan prinsip kompetensi dan kerahasiaan, serta menjaga kualitas dan integritas generasi akuntan masa depan. Nah, di sini kesimpulannya, akuntansi sendiri memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
Akuntansi membantu dalam menentukan dan mencari jalan keluar di masa sulit seperti sekarang ini. Dari data akuntansi telah diidentifikasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi, serta bisa membantu dalam hal pengambilan keputusan untuk keberhasilan pembangunan. Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila akuntabilitas, transparansi, dan teknologi dilaksanakan dengan berkesinambungan. Implementasi nilai bertanggung jawab dalam akuntansi dapat memberikan kontribusi positif terhadap bela negara. Akuntansi yang bertanggung jawab dapat membantu dalam mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, akuntansi yang bertanggung jawab juga dapat membantu dalam memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif dan efisien. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang nyaman atau ada yang salah kata. Saya mohon pamit. Itulah beberapa implementasi nilai-nilai bertanggung jawab dalam akuntansi sebagai bentuk bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.